Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosidah, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Harapan Bangsa Gumbirih, Kabupaten Banyuwangi. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melakukan wawancara untuk pemenuhan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 di modul 3.1. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Sehingga untuk mengklasifikasikan antara dilema etik dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan yang masuk akal dan dibenarkan maka masuk ke dalam dilema etika, sedangkan jika alasan tidak sesuai maka masuk ke dalam bujukan moral. Seperti itu ya Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dengan seluruh guru. Gitu ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat intern. Ya, begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Jadi sebelum terjadi permasalahan ya. Ya. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Gitu ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu lakukan? Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan guru. Jadi ketika ada masalah langsung diselesaikan dengan semua guru yang ada di sekolah. Ya, begitu ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang bisa membantu atau menyelesaikan dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan guru. Berarti selama ini dalam pengambilan keputusan Ibu selalu dibantu oleh rekan-rekan guru. Ya Bu ya. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir di sini ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Rosi.
Ririn, izinkan saya untuk melakukan wawancara untuk memenuhi tugas saya di calon guru penggerak angkatan 10 modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu terkait dengan permasalahan yang sudah Ibu alami. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, menanggapi pertanyaan dari Bu Rosi, berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral tersebut dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Terima kasih Bu Ririnnya. Kemudian yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya selama ini menjalankan pengambilan keputusan itu harus berdasarkan musyawarah dulu dengan wakasek atau wali murid agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Ya. Kemudian kira-kira Bu, langkah-langkah apa ya atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan wakasek, selanjutnya kita rapatkan dengan dewan guru. Ya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan wakasek dan guru di sekolah. Berarti jalinan komunikasi ya Ibu ya yang Ibu ambil sekarang ini deh. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri orang tua siswa. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu biasa jalankan? Tidak ada jadwal khusus sebenarnya, cuma dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait. Itu jadi langsung ke poin di mana permasalahan itu Ya, ada ya Bu ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada yang sekiranya yang membantu kita yaitu wakasek dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Berarti saling terkaitan ya Bu, Ya. saling komunikasi antara kepala sekolah, wakasek dan guru-guru. Terima kasih Bu. Kemudian dari semua hal yang telah kita sampaikan, yang telah disampaikan, pembelajaran apa Bu yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dipetik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Misalnya setiap ada apa-apa kita harus musyawarah terlebih dahulu antara guru, antara wakasek maupun dengan wali murid. Terima kasih Bu ya. Mungkin ini saja, saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Demikianlah wawancara yang telah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.